Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik dan tidak biasa. Seorang pesilat asal Indonesia yang memiliki kemampuan luar biasa, dipercaya menjadi bodyguard pribadi seorang wanita bule yang merupakan anak dari seorang miliarder. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja tantangan yang ia hadapi hingga bisa sampai di posisi tersebut? Semua akan kita bahas di video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga tuliskan di kolom komentar kalian nonton dari kota mana saja. Buat kalian yang sudah like, Mimin doakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melancarkan rezekinya. Amin. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Di sebuah desa sederhana di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Gunawan. Usianya 28 tahun, belum menikah, dan dikenal sebagai pribadi yang pendiam namun disiplin. Sejak kecil, Gunawan sudah akrab dengan dunia pencaksilat. Ia tidak hanya belajar sekadar bisa, tetapi benar-benar menekuni hingga mencapai tingkat tertinggi di perguruannya. Bertahun-tahun ia berlatih dengan penuh kesungguhan. Pagi, siang, hingga malam hari ia habiskan untuk mengasah kemampuan. Keringat, luka, dan rasa lelah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Hingga akhirnya, usaha keras itu membuahkan hasil. Gunawan dinobatkan sebagai murid terbaik di perguruan pencaksilatnya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Meski memiliki kemampuan luar biasa, Gunawan tidak memilih jalan sebagai atlet atau petarung. Ia justru menjalani kehidupan sederhana sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan cabang milik pria asing asal Swedia. Setiap hari, Gunawan berangkat kerja seperti karyawan lainnya, mengenakan pakaian rapi, menjalankan tugas, dan pulang tanpa banyak bicara. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik sikap tenangnya, ia menyimpan kemampuan bela diri yang luar biasa. Perusahaan tempatnya bekerja dimiliki oleh seorang pria bernama Fredrik, berusia 49 tahun. Ia adalah sosok pengusaha sukses asal Swedia yang memiliki banyak bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski sibuk, Fredrik dikenal sebagai pemimpin yang disiplin. Ia rutin datang ke Indonesia setiap sebulan sekali untuk melihat langsung kondisi perusahaannya. Pada suatu hari, Fredrik kembali datang ke Indonesia. Seperti biasa, ia melakukan pengecekan ke beberapa proyek yang sedang berjalan. Saat itu, ia membutuhkan seseorang untuk mengantarnya ke lokasi proyek yang cukup jauh dari pusat kota. "Siapa yang bisa mengantar saya ke lokasi proyek hari ini?" tanya Fredrik kepada salah satu stafnya. Seorang staf kemudian menunjuk Gunawan. "Pak, Gunawan bisa mengantar. Dia orangnya tenang dan bisa diandalkan." Fredrik pun mengangguk. "Baik, kamu yang antar saya hari ini," ujarnya singkat kepada Gunawan. Gunawan hanya mengangguk hormat. "Baik, Pak." Perjalanan pun dimulai. Gunawan mengemudikan mobil dengan tenang, sementara Fredrik sesekali memperhatikan sikapnya yang terlihat sangat fokus dan hati-hati. Namun, di tengah perjalanan, suasana tiba-tiba berubah. Dari arah belakang, beberapa orang yang mengendarai motor mulai mendekati mobil mereka. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka memaksa menghentikan mobil. Jalanan yang sepi membuat situasi semakin tegang. "Keluar kalian, cepat!" teriak salah satu pelaku dengan nada kasar. Fredrik tampak terkejut. Ini bukan pertama kalinya ia datang ke Indonesia, tapi situasi seperti ini tetap membuatnya waspada. Gunawan perlahan membuka pintu mobil dan turun. Wajahnya tetap tenang, tanpa menunjukkan rasa panik sedikit pun. "Ambil saja barang yang kalian mau, jangan buat masalah," kata salah satu pelaku sambil mengancam. Namun Gunawan hanya diam. Tatapannya tajam, memperhatikan setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, salah satu pelaku mencoba menyerang. Dalam sekejap, Gunawan bergerak cepat. Dengan teknik pencaksilat yang terlatih, ia menangkis serangan itu dan menjatuhkan pelaku tersebut ke tanah. Gerakannya begitu cepat dan terarah. Satu persatu para begal mencoba menyerang. Namun semuanya berhasil dihadapi oleh Gunawan. Tidak butuh waktu lama, para pelaku mulai kewalahan. "Pergi kalian sebelum saya berubah pikiran,"
ucap Gunawan dengan suara tegas. Para begal itu pun akhirnya mundur dan melarikan diri. Fredrik yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa karyawan yang terlihat biasa saja ini memiliki kemampuan luar biasa. Kamu belajar bela diri? Tanya Fredrik dengan nada kagum. Gunawan menjawab singkat. Sedikit, Pak. Fredrik tersenyum tipis. Ia tahu apa yang barusan ia lihat bukanlah kemampuan biasa. Sejak kejadian itu, pandangan Fredrik terhadap Gunawan berubah. Ia melihat sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Ketenangan, keberanian, dan kemampuan yang terlatih. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Fredrik memanggil Gunawan ke ruangannya. "Saya punya tawaran untukmu," kata Fredrik sambil menatapnya serius. Gunawan berdiri tegak. "Tawaran apa, Pak?" Fredrik melanjutkan. "Saya ingin kamu menjadi bodyguard pribadi untuk putri saya di Swedia." Gunawan sedikit terkejut, namun ia tetap menjaga sikapnya. "Tugasmu sederhana. Jaga dia. Pastikan dia aman." Suasana menjadi hening sejenak. "Tapi ada satu syarat," lanjut Fredrik. "Kamu harus meninggalkan Indonesia dan tinggal di Swedia." Gunawan terdiam. Ini bukan keputusan kecil. Ini adalah titik yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Di satu sisi, ia hanyalah seorang karyawan biasa. Namun di sisi lain, kesempatan besar kini ada di hadapannya. Gunawan menarik napas pelan. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertimbangan. Sebuah perjalanan baru tampaknya akan segera dimulai. Setelah menerima tawaran dari Fredrik, pikiran Gunawan tidak bisa tenang. Tawaran itu terlalu besar untuk diabaikan, namun juga terlalu berat untuk diputuskan dengan cepat. Meninggalkan Indonesia, meninggalkan orang tua, dan memulai hidup di negeri asing bukanlah hal yang mudah. Malam itu, Gunawan pulang ke rumah dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Kedua orang tuanya langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Ada apa, Wan? Kamu kelihatan banyak pikiran?" tanya ibunya dengan lembut. Gunawan duduk perlahan, lalu mulai bercerita. "Tadi di kantor, saya dipanggil oleh Pak Fredrik. Dia kasih saya tawaran kerja, tapi di luar negeri." Ayahnya yang sedang duduk di kursi kayu menoleh. "Luar negeri? Kerja apa?" "Jadi bodyguard anaknya, Pak, di Swedia." Suasana sejenak hening. Ibunya terlihat sedikit terkejut, sementara ayahnya tampak berpikir dalam. "Terus, kamu gimana?" tanya sang ayah. Gunawan menghela napas. "Saya belum jawab. Saya bingung, Pak, Bu. Di satu sisi, ini kesempatan besar. Gajinya juga jauh lebih besar dari sekarang. Tapi saya harus pergi jauh dari rumah." Ibunya menatap Gunawan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kalau itu untuk masa depanmu, ibu tidak akan melarang. Tapi kamu harus yakin, Nak." Ayahnya kemudian berkata dengan tenang. "Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Tapi ingat, dimanapun kamu berada, jaga diri, jaga sikap, dan jangan lupa siapa dirimu." Gunawan mengangguk pelan. Malam itu menjadi malam yang panjang baginya. Ia memikirkan masa depan, tanggung jawab, dan harapan kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, dengan keyakinan yang sudah bulat, Gunawan kembali menemui Fredrik. "Saya sudah memikirkan tawaran Bapak," ucap Gunawan dengan tegas. "Dan saya siap menerima pekerjaan itu." Fredrik tersenyum puas. "Keputusan yang bagus. Kamu tidak akan menyesal." Tak butuh waktu lama, semua persiapan pun dilakukan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Gunawan akan pergi jauh melintasi benua. Hari keberangkatan tiba. Gunawan berdiri di bandara dengan perasaan campur aduk. Ia menatap kedua orang tuanya untuk terakhir kali sebelum masuk ke dalam. "Ibu, Bapak, doakan saya," ucapnya pelan.
Ibunya memeluknya erat. "Hati-hati di sana, nak." Ayahnya menepuk bahunya. "Jadilah orang yang berguna." Gunawan mengangguk, lalu melangkah masuk dengan langkah yang mantap. Namun, kejutan belum berhenti. Saat masuk ke dalam pesawat, Gunawan dibuat terpukau. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan duduk di kursi kelas VIP. Kursi yang luas, layanan yang sangat ramah, dan suasana yang begitu nyaman membuatnya hampir tidak percaya. Dalam hati ia berkata, "Ini pertama kalinya saya merasakan hal seperti ini." Fredrik yang duduk di sebelahnya tersenyum melihat reaksi Gunawan. "Kamu harus mulai terbiasa dengan ini," kata Fredrik santai. Gunawan hanya mengangguk, meski dalam hatinya masih penuh rasa kagum. Perjalanan panjang itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi Gunawan. Setibanya di Swedia, udara dingin langsung menyambut. Gunawan yang belum terbiasa dengan cuaca seperti itu harus segera menyesuaikan diri. Lingkungan yang berbeda, bahasa yang asing, dan budaya yang tidak sama membuatnya harus belajar banyak hal dalam waktu singkat. Hari-hari pertama ia habiskan untuk beradaptasi. Ia juga dikenalkan dengan rumah besar milik Fredrik, tempat di mana ia akan tinggal sekaligus menjalankan tugasnya. Namun, orang yang akan ia jaga, putri dari Fredrik, belum juga terlihat. Ternyata wanita itu sedang berlibur keluar kota. "Namanya Linnea," kata Fredrik suatu hari. "Dia akan kembali besok." Gunawan hanya mengangguk. Dalam pikirannya, ia mencoba membayangkan seperti apa sosok yang akan ia jaga. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda turun dari mobil dengan penampilan elegan dan penuh percaya diri. Dialah Linnea, wanita berusia 26 tahun yang merupakan putri dari Fredrik. Namun saat ia masuk ke dalam rumah dan melihat Gunawan berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah. "Siapa dia?" tanya Linnea dengan nada heran. Fredrik menjawab santai, "Dia bodyguard barumu." Linnea langsung mengerutkan dahi. "Apa? Dia?" Matanya menilai Gunawan dari atas hingga bawah. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. "Kamu serius, Ayah? Badannya saja tidak lebih besar dari pria di sini. Bagaimana dia bisa menjagaku?" ucap Linnea dengan nada meremehkan. Gunawan hanya diam, tetap berdiri tegap tanpa menunjukkan reaksi. Fredrik mencoba menjelaskan, "Saya sudah melihat sendiri kemampuannya. Kamu akan aman bersamanya." Namun Linnea menggeleng. "Aku tidak butuh bodyguard seperti dia." Suasana menjadi canggung. Pertemuan pertama yang seharusnya menjadi awal kerjasama justru dipenuhi penolakan. Di sisi lain, kehidupan Linnea memang tidak biasa. Di usianya yang masih muda, ia sudah memimpin perusahaan besar milik ayahnya di Swedia. Setiap hari ia disibukkan dengan rapat, keputusan penting, dan tekanan bisnis yang tinggi. Ia terbiasa mandiri, tegas, dan sulit mempercayai orang lain. Penolakan Linnea tidak membuat Gunawan mundur. Ia tetap berdiri pada posisinya. Dalam hati, ia berkata, "Waktu yang akan membuktikan." Namun jelas, perjalanan Gunawan di negeri asing ini tidak akan mudah. Tantangan barunya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Gunawan di Swedia tidak berjalan mudah. Meski secara resmi ia sudah menjadi bodyguard Linnea, pada kenyataannya ia belum benar-benar diterima. Linnea masih bersikap dingin, bahkan cenderung mengabaikan keberadaannya. Setiap pagi, Gunawan sudah bersiap di depan rumah. Ia memastikan semua aman, memeriksa kendaraan, dan mengikuti setiap pergerakan Linnea, meski seringkali keberadaannya dianggap tidak penting. Suatu pagi, Linnea keluar rumah dengan langkah cepat. Tanpa banyak bicara, ia hanya berkata singkat, "Kamu ikut." Gunawan langsung mengangguk. Baik. Ia tidak bertanya kemana tujuan mereka. Baginya, tugas adalah tugas. Mereka pun berangkat menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa hening. Gunawan hanya fokus.
sementara Linnea tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa waktu, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar. Dari luar, terdengar suara benturan dan teriakan. Gunawan sedikit mengernyit, mencoba memahami tempat itu. Saat turun dari mobil, ia melihat jelas tulisan besar di depan gedung tersebut. Tempat latihan para petarung. Mereka masuk ke dalam. Suasana di dalam sangat berbeda. Banyak pria bertubuh besar, berkeringat, sedang berlatih dengan intens. Ada yang bertarung di atas ring, ada yang memukul samsak, dan ada yang melakukan latihan fisik. Gunawan memperhatikan sekeliling dengan tenang. Linnea kemudian berhenti dan menoleh ke arah Gunawan. "Kamu tahu tempat apa ini?" "Tempat latihan petarung," jawab Gunawan singkat. Linnea tersenyum tipis, namun senyum itu bukan senyum ramah. "Bagus, berarti kamu paham kenapa aku bawa kamu ke sini." Gunawan tetap diam. Linnea lalu memanggil seseorang. "Hei, kemari!" Seorang pria bertubuh sangat besar, tinggi dan kekar mendekat. Otot-ototnya terlihat jelas, tatapannya tajam. "Ini orang terkuat di sini," kata Linnea sambil menunjuk pria itu. "Kita akan lihat seberapa hebat kamu." Gunawan mulai memahami maksudnya. Linnea menatapnya serius. "Kalau kamu bisa mengalahkan dia, aku akan menerimamu sebagai bodyguardku." Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Beberapa orang berhenti berlatih dan mulai memperhatikan. Namun, di luar dugaan, Gunawan justru menggeleng pelan. "Saya tidak bisa," ucapnya tenang. Linnea langsung mengernyit. "Apa maksudmu tidak bisa? Atau tidak berani?" Gunawan menatap lurus ke depan. "Ilmu bela diri yang saya pelajari bukan untuk pamer atau taruhan. Saya hanya akan menggunakannya jika memang benar-benar dibutuhkan." Jawaban itu membuat Linnea sedikit terdiam. Namun kemudian ekspresinya berubah menjadi kesal. "Alasan," ucapnya dingin. Pria besar yang berdiri di depan mereka tampak tersenyum meremehkan. "Hehe, tampaknya dia takut," kata pria itu sambil melangkah maju. Gunawan tetap tidak bergerak. Namun tanpa peringatan, pria besar itu langsung melayangkan pukulan keras ke arah wajah Gunawan. Buk! Pukulan itu tepat mengenai wajahnya. Beberapa orang di sekitar langsung terkejut. Gunawan sedikit terdorong ke belakang, namun ia tidak membalas. Padahal, jika dilihat dari reaksinya, ia sebenarnya mampu menghindar. Gerakan tubuhnya menunjukkan itu. Tapi ia memilih untuk diam. Linnea memperhatikan dengan tajam. "Kenapa kamu tidak menghindar?" tanya Linnea dengan nada tinggi. Gunawan tetap tenang. "Saya tidak ingin bertarung." Pria besar itu kembali tertawa kecil. "Kalau begitu, kamu memang tidak pantas ada di sini." Gunawan hanya berdiri tegap, menahan rasa sakit tanpa menunjukkan emosi. Bagi Gunawan, menahan diri jauh lebih sulit daripada melawan. Tapi prinsipnya sudah jelas, ia tidak akan menggunakan kemampuannya untuk hal yang tidak perlu. Linnea menghela napas panjang, jelas terlihat kecewa. "Aku sudah bilang dari awal," ucapnya dingin. "Kamu tidak cocok jadi bodyguardku." Ia lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Gunawan begitu saja. Suasana di tempat latihan kembali normal, namun beberapa orang masih memandang Gunawan dengan tatapan meremehkan. Gunawan mengusap sedikit darah di sudut bibirnya, lalu menarik napas dalam. Dalam hatinya, ia tetap tenang. Ia tidak datang ke negeri ini untuk membuktikan diri dengan cara seperti itu. Ia tahu, akan ada waktunya nanti di mana kemampuannya benar-benar dibutuhkan. Dan saat itu tiba, ia tidak akan ragu lagi. Hari-hari terus berjalan, dan Gunawan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meskipun keberadaannya masih sering dianggap sepele oleh Linnea. Ia selalu berada tidak jauh dari wanita itu, memastikan semuanya aman, baik saat di kantor, di perjalanan, maupun saat menghadiri berbagai acara. Namun bagi Linnea, kehadiran Gunawan masih terasa seperti beban. Ia jarang berbicara,
bahkan sering bersikap seolah Gunawan tidak ada. Suatu malam, suasana rumah terlihat lebih sibuk dari biasanya. Linnea tampak bersiap-siap dengan pakaian yang elegan, lengkap dengan riasan yang menambah pesonanya. Gunawan yang berdiri di dekat pintu langsung memahami bahwa wanita itu akan pergi. "Saya ikut," ucap Gunawan singkat. Namun Linnea langsung menatapnya dengan tatapan tidak suka. "Tidak perlu, ini hanya pesta biasa, bukan tempat berbahaya." "Tugas saya menjaga Anda," jawab Gunawan tenang. Linnea menghela napas kesal. "Aku tidak butuh penjagaan untuk hal seperti ini." Tanpa menunggu jawaban, Linnea berjalan keluar dan masuk ke mobil pribadinya. Gunawan terdiam sejenak, lalu mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan Linnea pergi sendirian begitu saja. Diam-diam, ia mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan lain, menjaga jarak agar tidak terlihat. Malam itu, pesta berlangsung meriah di sebuah tempat mewah. Musik keras, lampu berwarna-warni, dan banyak orang berpakaian glamor memenuhi ruangan. Linnea masuk dengan penuh percaya diri. Beberapa orang langsung menyapanya. Ia memang dikenal di kalangan sosial elit, bukan hanya sebagai anak pengusaha, tapi juga sebagai pemimpin muda yang sukses. Namun di tengah keramaian itu, ada satu pria yang terus memperhatikan Linnea. Tatapannya tidak biasa. Pria itu kemudian mendekat. "Linnea, akhirnya kamu datang juga," ucapnya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Linnea menjawab singkat, "Aku hanya sebentar di sini." Namun pria itu tidak berhenti. Ia terus mendekat, mencoba mengajak bicara, bahkan beberapa kali mencoba menyentuh tangan Linnea. "Jangan berlebihan," ucap Linnea dengan nada tidak nyaman. Namun pria itu justru tersenyum. "Kamu terlalu serius, santai saja." Seiring berjalannya waktu, Linnea mulai banyak minum. Gelas demi gelas ia habiskan, mencoba menikmati suasana. Namun tanpa disadari, ia sudah melewati batas. Langkahnya mulai goyah, pandangannya mulai kabur. Di sisi lain, Gunawan sudah berada di sekitar lokasi sejak tadi. Ia mengamati dari jauh, memastikan semuanya dalam kendali. Namun saat ia melihat kondisi Linnea yang mulai tidak stabil, ia langsung waspada. Di dalam ruangan, pria yang tadi mengganggu Linnea melihat kesempatan itu. "Sepertinya kamu butuh istirahat," ucapnya sambil memegang bahu Linnea. Tanpa banyak perlawanan, Linnea yang sudah mabuk berat hanya bisa mengikuti. Ia hampir tidak sadar dengan apa yang terjadi. Pria itu kemudian membawa Linnea ke area yang lebih sepi, jauh dari keramaian. Namun saat ia mulai bertindak lebih jauh, tiba-tiba sebuah tangan menahan pergelangannya dengan kuat. "Lepaskan." Suara Gunawan terdengar tegas. Pria itu terkejut dan menoleh. "Kamu siapa?" "Seseorang yang akan menghentikanmu," jawab Gunawan dingin. Pria itu tersenyum sinis. "Hah, kamu pikir kamu bisa?" Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menyerang. Gerakannya cepat dan kuat. Jelas bukan orang biasa. Gunawan langsung menghindar dengan tenang. Kini, situasinya berbeda. Ini bukan lagi tempat untuk menahan diri. Pertarungan pun tak terhindarkan. Pukulan demi pukulan dilayangkan. Suara benturan mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa dari mereka mulai mendekat. Bahkan ada yang mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Pria tersebut ternyata adalah petarung yang terlatih. Serangannya kuat dan agresif. Namun Gunawan tetap tenang. Gerakannya lebih terarah, lebih efisien. Satu serangan berhasil ia hindari. Lalu dengan cepat ia membalas dengan teknik yang tepat. Pria itu mulai kehilangan keseimbangan. Pertarungan berlangsung sengit, namun tidak lama. Dengan satu gerakan cepat, Gunawan berhasil menjatuhkan lawannya ke lantai. Pria itu tak mampu bangkit lagi. Suasana menjadi hening sejenak. Semua orang yang menyaksikan terlihat terkejut. Sementara itu, Linnea sudah tidak sadarkan diri. Ia tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Gunawan langsung menghampirinya.
Ia memastikan wanita itu aman, lalu dengan hati-hati menggendongnya keluar dari tempat tersebut. Beberapa orang masih merekam, membisikkan sesuatu, namun Gunawan tidak peduli. Baginya, yang terpenting hanya satu, memastikan Linnea selamat. Malam itu, tanpa banyak kata, ia membawa Linnea pulang. Sebuah kejadian besar baru saja terjadi, namun orang yang seharusnya mengetahuinya justru tidak menyadarinya sama sekali. Keesokan harinya, cahaya matahari pagi masuk perlahan ke dalam kamar besar Linnea. Ia terbangun dengan kondisi tubuh yang masih lemah, kepalanya terasa berat dan pikirannya masih kabur. Ia memegang dahinya sambil mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. "Aku pulang dari pesta," gumamnya pelan. Ingatan yang muncul hanya potongan-potongan samar, suara musik, lampu yang berputar, wajah seorang pria yang terus mendekat, lalu rasa pusing yang semakin berat setelah itu. Namun setelahnya, semuanya kosong. Linnea menoleh ke sekitar ruangan. Ia masih berada di rumahnya. Semua terlihat normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya. "Siapa yang membawaku pulang?" tanyanya pelan pada dirinya sendiri. Hari itu ia menjalani aktivitas seperti biasa, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia mencoba mengabaikan kejadian malam sebelumnya, menganggapnya hanya kesalahan karena terlalu banyak minum. Namun keesokan harinya, sesuatu terjadi yang mengubah semuanya. Di ponselnya muncul banyak notifikasi, pesan, berita, dan kiriman dari beberapa rekannya. Semuanya membahas hal yang sama. Video ini viral. Pria di pesta itu siapa? Bodyguard baru Linnea? Dengan rasa penasaran, Linnea membuka salah satu tautan video tersebut. Saat video itu diputar, ekspresinya langsung berubah. Di layar terlihat jelas suasana pesta malam itu. Kemudian muncul adegan seorang pria yang mencoba membawa dirinya ke tempat sepi dalam kondisi tidak sadar. Lalu seseorang datang menghentikan. Gunawan. Matanya langsung terfokus. Ia melihat dengan jelas bagaimana Gunawan berdiri di antara dirinya dan pria itu. Lalu pertarungan terjadi. Gerakan cepat, tenang, dan terkontrol. Lawan yang terlihat kuat justru dikalahkan dengan mudah. Semua terekam jelas oleh kamera orang-orang di sekitar. Linnea terdiam. Video itu terus berputar, tapi pikirannya sudah tidak sepenuhnya mengikuti. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Orang yang ia anggap tidak pantas, orang yang ia remehkan sejak awal, ternyata adalah orang yang menyelamatkannya. Tangannya sedikit bergetar saat menutup video itu. "Aku diselamatkan dia?" ucapnya pelan, hampir tidak percaya. Ingatan malam itu perlahan terasa lebih jelas sekarang. Rasa takut, ketidakberdayaan, dan kemudian kehadiran seseorang yang menghalangi semuanya. Dan orang itu adalah Gunawan. Sejak saat itu, sikap Linnea mulai berubah. Keesokan harinya, saat ia bertemu Gunawan di rumah, suasananya sudah tidak sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Untuk pertama kalinya, Linnea terlihat sedikit ragu sebelum berbicara. "Gunawan," ucapnya pelan. Gunawan hanya menjawab dengan tenang. "Iya, Nona." Linnea sempat terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Terima kasih untuk malam itu." Gunawan hanya mengangguk singkat tanpa banyak reaksi. Namun bagi Linnea, itu bukan hal kecil. Ada rasa yang berbeda mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya rasa hormat, tapi juga kesadaran bahwa selama ini ia telah salah menilai seseorang. Sejak hari itu, perlakuan Linnea terhadap Gunawan mulai berubah. Ia tidak lagi mengabaikannya. Ia mulai mendengarkan, mulai menghargai, dan untuk pertama kalinya, mulai mempercayainya. Dan tanpa disadari, hubungan mereka mulai memasuki babak baru yang jauh lebih dalam dari sekadar atasan dan bodyguard.
Sejak kejadian malam itu, suasana di antara Gunawan dan Linnea perlahan berubah. Tidak lagi ada jarak dingin seperti sebelumnya. Meskipun Gunawan tetap menjaga sikapnya seperti biasa, tenang, profesional, dan tidak banyak bicara. Namun bagi Linnea, sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser. Hari demi hari, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Gunawan yang sebelumnya selalu ia abaikan. Cara Gunawan berdiri menjaga jarak, namun tetap sigap. Cara ia memperhatikan sekitar tanpa terlihat berlebihan. Bahkan cara ia berbicara yang selalu singkat tetapi penuh makna. Awalnya hanya rasa penasaran, lalu berubah menjadi rasa hormat, dan perlahan menjadi kekaguman. Linnea mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu menilai orang dari tampilan luar. Ia dulu menganggap kekuatan hanya soal fisik, ukuran tubuh, dan penampilan. Tapi Gunawan mengubah cara pandangnya. Ia melihat bagaimana Gunawan tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah sombong meskipun mampu mengalahkan petarung kuat. Bahkan ketika diremehkan, ia tidak membalas dengan emosi. Dalam sebuah momen, Linnea pernah berkata pelan saat mereka sedang dalam perjalanan. "Kamu tidak pernah merasa perlu membuktikan dirimu ya?" Gunawan tetap menatap ke depan sambil menjawab singkat. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Jawaban sederhana itu justru semakin membuat Linnea terdiam. Di dalam hatinya, ia mulai mengerti sesuatu. Kekuatan sejati bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu mengendalikan diri. Sejak saat itu, perasaan Linnea berubah perlahan. Kekaguman yang awalnya kecil tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara lebih lama dengan Gunawan. Mulai merasa tenang saat pria itu ada di dekatnya. Bahkan tanpa disadari, ia mulai peduli lebih dari sekedar hubungan kerja. Namun di sisi lain, Gunawan tetap sama. Ia tidak menunjukkan perubahan, tidak memberi ruang untuk sesuatu yang melampaui batas. Baginya, tugasnya jelas. Ia adalah bodyguard. Dan sebagai seorang bodyguard, ia harus menjaga jarak. Setiap kali Linnea mencoba membuka percakapan lebih personal, Gunawan selalu menjawab seperlunya. Tidak kasar, tidak dingin, hanya cukup untuk menjaga batas. Sikap itu justru membuat Linnea semakin bingung. Semakin ia mengenal Gunawan, semakin ia merasa tertarik. Namun, semakin jelas pula bahwa Gunawan tidak pernah melangkah keluar dari perannya. Suatu malam, saat mereka selesai dari sebuah acara dan kembali ke rumah, Linnea sempat menatap Gunawan lebih lama dari biasanya. "Kamu tidak pernah lelah menjaga jarak ya?" tanyanya pelan. Gunawan hanya menjawab singkat tanpa menoleh. "Itu sudah tugas saya." Jawaban itu membuat Linnea terdiam lama. Di dalam dirinya, perasaan yang tumbuh itu mulai menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Namun di sisi lain, ia juga mulai menyadari satu hal penting. Gunawan bukan orang yang mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan itu justru membuatnya semakin sulit untuk mengabaikan apa yang ia rasakan. Video pertarungan di pesta malam itu terus menyebar luas, bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi juga sampai ke kalangan yang lebih besar. Nama Gunawan mulai diperbincangkan, meskipun ia sendiri sama sekali tidak mencari perhatian. Beberapa pihak mulai melihat potensi yang berbeda dari dirinya. Beberapa hari setelahnya, seorang pria asing datang ke rumah Fredrik. Ia memperkenalkan diri sebagai promotor ajang pertarungan internasional. Cara bicaranya tenang, namun jelas menunjukkan ketertarikan besar terhadap kemampuan Gunawan. "Saya sudah melihat videonya," ucap sang promotor sambil menatap Gunawan serius. "Dia punya kemampuan yang sangat langka. Saya ingin dia bertarung di ajang besar kami." Fredrik sempat terdiam, lalu menoleh ke arah Gunawan. "Ini kesempatan besar untukmu," kata Fredrik. "Ketenaran, uang, masa depan, semuanya ada di sana." Promotor itu melanjutkan dengan penuh yakin. "Kamu bisa menjadi salah satu petarung terbaik. Dunia akan mengenalmu." Semua mata tertuju pada Gunawan. Namun Gunawan hanya berdiri tenang, seperti biasa. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya.
Ia mendengarkan semuanya sampai selesai, lalu menjawab dengan suara yang tegas namun tenang. Saya menolak. Suasana langsung hening. Promotor itu terlihat terkejut. Kenapa? Ini kesempatan yang sangat besar untukmu. Gunawan menarik napas singkat sebelum menjawab. Saya masih punya tanggung jawab di sini. Ia menoleh sekilas ke arah rumah, ke tempat di mana Linnea berada. Saya bertugas menjaga seseorang. Selama tugas itu belum selesai, saya tidak akan pergi kemanapun. Fredrik terdiam mendengar jawaban itu. Bukan karena kecewa, tapi karena ia mengerti prinsip yang dipegang oleh Gunawan. Promotor itu mencoba meyakinkan sekali lagi, namun Gunawan tetap pada keputusannya. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Saya tidak mengejar ketenaran, tambahnya pelan. Saya hanya menjalankan apa yang harus saya jaga. Akhirnya sang promotor hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa keputusan itu tidak bisa diubah. Setelah ia pergi, suasana kembali tenang. Fredrik menatap Gunawan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada rasa kagum yang tidak ia sembunyikan. Di sisi lain, tanpa disadari, Linnea yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan mendengar seluruh percakapan itu. Ia terdiam, bukan karena penolakan terhadap kesempatan besar itu, tetapi karena alasan di baliknya. Gunawan tidak memilih ketenaran, tidak memilih kekayaan. Ia memilih untuk tetap berada di sisinya, karena tanggung jawab. Malam itu, untuk pertama kalinya, Linnea benar-benar memahami siapa Gunawan sebenarnya. Seorang pria yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Seorang pesilat yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga teguh dalam prinsip. Cerita pun berakhir pada sebuah pilihan sederhana namun dalam maknanya. Di tengah dunia yang menawarkan banyak kemungkinan, Gunawan tetap memilih satu hal yang ia anggap paling penting, loyalitas dan jati diri.